Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Manado dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Jihan Nabila Umar tentunya di dialog khusus menyapa Anda di tanggal 9 Mei 2025. Nantinya akan dibuka untuk line telepon dan juga line WhatsApp yang ingin bertanya atau memberikan pendapat di 082195835080 atau juga Anda bisa bergabung di YouTube channel di kolom komentar RRI Manado atau di RRI Digital. Dan kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya dengan narasumber hebat, ada 3 orang di sini. Ada Bapak Rizky Betadi Putra, analisis senior kantor OJK Sulut Gomalut. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Jina. Dan di sampingnya ada AKBP Heru Hadi Hantoro sebagai Kasubdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Sulut. Selamat sore, Pak. Sore Ibu, sore pendengar semuanya. Iya, dan satu lagi ada narasumber hebat kita juga, Bapak Christopher Herman Kanter sebagai analisis pengelolaan APBN Muda BPSDMP Kominfo. Selamat sore. Sore, Mbak. Oke, karena di sini sudah ada 3 narasumber hebat kita. Sebenarnya topiknya apa sih? Topiknya ini sangat amat relate ya sama kondisi kita zaman sekarang ini, karena topiknya adalah waspada aktivitas keuangan ilegal, peran Satgas Pasti dalam melindungi masyarakat. Wah, ini sangat amat krusial juga di kehidupan kita zaman sekarang gitu ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang akhirnya menjerumuskan banyak masyarakat ke aktivitas keuangan ilegal. Kalau misalnya kita akan bertanya dulu ke Bapak Rizky nih untuk mengenai aktivitas keuangan ilegal ini, kan kategorinya banyak gitu ya Pak ya. Kategori dalam kasus ini ke arah mana nih? Oke, baik, terima kasih Mbak Jihan dan pendengar semua. Jadi berdasarkan data dari OJK, ini juga latar belakang kenapa dibentuk Satgas Pasti begitu ya. Jadi selama tahun 2017 sampai dengan Maret 2025 itu kita mengklasifikasi ada beberapa entitas ilegal gitu. Apa aja? Pertama, investasi ilegal. Jadi penawaran investasi, memberikan penawaran untuk return yang tinggi. Nah itu contoh ada 1.737 entitas ilegal yang terlapor. Terus ada pinjaman online ilegal, itu ada 10.733 yang sudah kami catat. Dan juga ada gadai ilegal. Gadai ilegal itu mencapai 251. Jadi secara total aktivitas keuangan ilegal yang dilaporkan dan sudah dihentikan oleh Satgas Pasti ini sudah mencapai 12.000 lebih. Oke, ini juga salah satunya terjadi di Sulut Gomalut gitu ya. Berarti ini udah termasuk urgensi. Betul sekali sudah urgent karena secara nasional jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat investasi maupun aktivitas keuangan ilegal ini sudah mencapai 139,7 triliun. Itu akumulasi ya dari tahun 2017 sampai 2023. Makanya dipandang perlu untuk adanya satu satuan tugas untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal ini begitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngomongin mengenai aktivitas keuangan ilegal memang krusial dan juga se-urgensi itu ya, Betul apalagi sekali. di Sulut Gomalut. Ini kita beralih ke AKBP Heru nih. Kalau misalnya kita membicarakan mengenai aktivitas keuangan ilegal, kalau misalnya di Manado sendiri atau di Sulut sendiri nih Pak, sejauh mana sih dampak dari aktivitas keuangan ilegal terhadap daerah? Ya, kalau dampak dari aktivitas keuangan ilegal yang terjadi menyempit di Manado dan Sulut, tentu angkanya masih perlu kita kumpulkan, tapi secara Garis besar. secara garis besar
mungkin tidak begitu berdampak. Dampaknya kepada keluarga yang menjadi korban, baik keluarga korban maupun korban itu sendiri, karena dengan mengalami aktivitas ilegal yang ilegal, dampaknya bukan pas pada hari itu juga. Setelah dia sadar baru dia sadar kalau dia ketipu, menjadi penipuan, menjadi korban dari aktivitas keuangan ilegal. Nah, ini yang dampaknya tentu kepada keluarga kecil, kepada pribadi secara ekonomi mungkin juga ada dampaknya, karena dengan uang yang harusnya dia mungkin buat investasi atau buat kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga hilang, dalam arti hilang sesaat atau mungkin dalam arti hilang, sehingga perlu adanya penyelidikan dan penyidikan siapa yang harus bertanggung jawab pada saat terjadinya aktivitas keuangan ilegal ini. Oke, kalau kita beralih nih ke Bapak Kris sendiri selaku analisis pengelolaan APBN Muda, apakah ada dampak di APBN sendiri? Mungkin kalau ke APBN tidak ada dampak langsung ya, karena APBN itu kan untuk penggunaannya langsung oleh pemerintah. Jadi bukan ke masyarakatnya langsung. Jadi tetap akhirnya akan jadi ke korbannya lagi ya. Iya, pasti mau tidak mau gitu. Kalau misalnya dari BPSDMP Kominfo sendiri di daerah Manado ini sudah sejauh mana nih sosialisasi mengenai awareness yang ada tentang aktivitas keuangan ilegal ini? Ya, jadi BPSDMP Kominfo Manado ini kaitannya dengan Satgas Pasti ini mengambil peran edukasi atau pencegahan. Nah, kita mengedukasi masyarakat, berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai pelatihan baik yang dilakukan secara langsung kami langsung lakukan, maupun ada pelatihan mandiri yang sudah kami siapkan lewat website seperti itu. Nah, selama program pelatihan kami, programnya namanya Digital Talent Scholarship. Nah, selama sejak 2018 sampai sekarang itu secara nasional kami sudah melatih sekitar 500-an ribu talenta digital, kalau istilah kami talenta digital. Nah, kalau di lingkup kami di BPSDMP Kominfo Manado ini sudah sampai saat ini sudah 18 ribuan yang kami latih. Berarti banyak juga ya, yang seharusnya sudah mengerti dan juga aware mengenai topik kita pada hari ini ya. Betul sekali. Oke, kalau misalnya kita beralih lagi nih ke AKBP Heru nih, kalau misalnya dilihat dari banyaknya pengaduan dari masyarakat gitu ya, yang menjadi korban-korban dari aktivitas keuangan ilegal, ciri-ciri yang biasa dikenali atau yang biasa akhirnya terjadi kepada korban-korban tuh apa sih Pak? Sebetulnya ada beberapa. Yang pertama adalah mungkin ajakan investasi, ajakan kerjasama dengan orang yang menawarkan kerjasama. Apabila ada orang yang menawarkan sesuatu kerjasama atau menawarkan investasi dengan keuntungan yang di luar sewajarnya, itu perlu dicurigain sebetulnya. Termasuk kalau apapun, contoh ada yang deposito lah, mengatasnamakan asuransi, mengatas kerjasama. Kalau keuntungannya sudah di luar sewajarnya, tentu harus kita curigai. Nah, sewajarnya dari mana? Tentu kita sebagai orang yang sekarang sudah berdigital, tentu bisa cari, bisa search. Contoh umpamanya bunga berapa sih bunga deposito tahun ini rata-rata? Kalau udah bunga rata-rata aja di umum 5%, ada yang bilang 7-8%, sebetulnya sesuatu yang harus cut, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak betul. Cuma kan orang akhirnya mencari, wah ini untung ini, ikut untung. Ya mungkin 1 bulan 2 bulan masih untung, setelah itu kemungkinan dipastikan akan terjadi buntung. Hanya awal saja dia untung, setelah itu buntung. Yang kedua adalah agar cermat dalam menggunakan handphone, karena banyak sekali di kita ada beberapa yang terjadi penipuan. Memang secara umur dia sebenarnya sudah sangat mapan untuk bisa menilai bahwa ini adalah penipuan. Termasuk pun pendidikan yang sudah S1, bahkan ada yang sudah S2. Yang jadi masalah di saat dia menerima telepon yang mengatasnamakan orang lain untuk membantu pekerjaannya. Setelah itu di dalam telepon itu terjadi anggaplah dua arah yang mengangkapkan dia mau tangkap layar, dia mau mirror system. Disitulah sudah terjalin antara pelaku dan korban. Di saat pelaku menghendaki korban untuk membeli sesuatu yang mungkin harganya nggak mahal-mahal amat, mungkin beli pulsa, mungkin beli materai lewat APK dan sebagainya. Di saat beli sesuatu yang dilakukan saat masih berhubungan, handphonenya masih on dua-duanya,
dia mengetik kode OTP atau PIN, sudah dipastikan nggak sampai 5 menit uang yang di tabungannya lenyap. Ini yang harusnya masyarakat, saya kira kalau sosialisasi kita dengan OJK dengan yang lain beberapa, mungkin kalau di RRI kalau nggak salah mungkin perasaan sudah 3 atau 4 kali lah kita melaksanakan kegiatan dan mensosialisasikan, termasuk mungkin dari OJK-nya, dari banknya, dan masyarakat pun harus aware juga hal-hal beginian, karena ya kita menghindari terjadinya minimnya penipuan-penipuan yang terjadi oleh masyarakat mengatasnamakan dengan keuangan ilegal kah, entah itu investasi kah, atau perjanjian-perjanjian lainnya, begitu Mbak. Karena akan merugikan diri sendiri juga ya, lebih Betul. tepatnya. Ya, keuangan diri sendiri, keluarga, termasuk juga larinya bisa ke masyarakat juga, karena kan nanti daya belinya jadi nggak jadi beli nih kalau uangnya udah hilang nih. Betul, daya belinya jadi turun ya. Iya. Oke, tadi AKBP Heru sempat memberikan apa namanya ciri-ciri gitu ya, banyak dari yang menjadi korban itu orang-orang yang sudah mapan, bahkan mapan secara finansial dan juga pendidikan gitu. Kalau misalnya kita tanya nih ke Bapak Rizky, kalau misalnya di OJK sendiri ada nggak sih ciri-ciri atau presentasi berapa sih umurnya sebenarnya yang sering terjadi, yang sering menjadi korban atau bahkan sering menjadi pelaku nih? Ya, kalau untuk usia detail memang saat ini belum kami klasifikasikan ya Mbak ya, tapi biasanya pelaku maupun korban itu di usia-usia produktif begitu. Nah juga sekarang juga kebanyakan juga usia apa ya namanya usia 40 ke atas banyak yang jadi korban juga karena kurangnya awareness gitu ya, makanya kami senantiasa melakukan edukasi. Menambahkan juga tadi yang disampaikan Pak Heru terkait ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal. Kalau dari OJK ada yang namanya 2L. 2L itu adalah legal dan logis. Jadi kalau ada penawaran investasi selalu ingat apakah dia legal. Legal itu artinya terdaftar di otoritas tertentu, misalnya di OJK, di Bank Indonesia begitu ya. Terus yang kedua tadi logis yang disampaikan Pak Heru, bahwa apakah keuntungan yang ditawarkan itu atau imbal hasil yang ditawarkan itu masuk akal gitu ya. Kurang lebih rata-rata sama dengan return yang ada di pasaran begitu. Jadi kalau misalnya sudah ditawarkan sangat tinggi sekali, itu bisa dipastikan ilegal gitu ya. Masih mengenai umur yang menjadi korban dan juga pelaku. Tadi kan dari BPSDMP sendiri kan sudah memberikan sosialisasi secara offline dan juga online gitu ya. Kalau misalnya dilihat kebanyakan nih, kalau misalnya dilihat dari garis besar, kebanyakan umur-umur berapa sih yang ikut dalam sosialisasi ini? Kalau di pelatihannya ya? Pelatihannya. Kalau di pelatihan memang kami menyusun programnya itu di berbagai lapisan masyarakat. Tapi belakangan ini kami memang lagi push untuk ke pelajar. Jadi mulai dari SMP dan SMA itu ada satu tema baru yang kami lagi push khususnya tahun ini itu namanya Basic Cyber Security. Jadi di Basic Cyber Security ini sebenarnya istilahnya memang keren, tapi pada prinsipnya yang diajarkan adalah awareness. Bagaimana kita mengenali ancaman-ancaman di dunia digital dan bagaimana kita menghadapi kalau kita menerima misalnya ada undangan, ada link yang masuk. Nah, kita diajarkan untuk mengenali mana yang sah dan mana yang kemungkinan malis atau yang berbahaya. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir di sesi ini untuk Bapak Heru nih sendiri. Kalau misalnya sampai pelakunya akhirnya ketahuan gitu ya, bagaimana kegiatan hukum yang akan dilakukan nih? Ya, apabila ada laporan masyarakat atau tidak ada maksud dan kita menemukan adanya tindak ilegal tentang aktivitas keuangan, tentu kita akan proses dalam arti apakah itu kita menggunakan undang-undang perbankan atau menggunakan undang-undang ITE, tentu tergantung dari korban itu sendiri. Selama ini kita selalu bekerjasama dengan sektor perbankan, termasuk dengan OJK dan saksi ahli, khususnya saksi ahli yang berhubungan dengan perbankan. Tentu proses penyelidikan dan penyidikan kita akan lakukan. Ada beberapa ancaman hukuman yang sudah kita tangani dan itu sudah dijatuhi hukuman adalah cukup berat, ada yang sampai 8 tahun sampai 10 tahun. Nah, itu. Semoga dengan statement dari Bapak Heru ini
banyak yang takut juga ya, apalagi untuk mencoba-coba melakukan aktivitas keuangan ilegal. Oke, untuk Anda kita sudah membuka line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan saran serta masukan di 082195835080. Bisa juga berkomentar di YouTube channel RRI Manado atau di RRI Digital. Sebentar kita akan masuk ke sesi 2, tapi sebelumnya kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Baik, masih bersama saya Jihan Nabila Umar dan juga tentunya ketiga narasumber hebat kita. Sebelum kita masuk nih di sesi selanjutnya, kita akan terima telepon dulu dari penelpon yang sudah ikutan bergabung. Selamat sore. Selamat sore, Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Bu Natalia di Palu. Ibu Natalia di Palu, langsung Bu ke pertanyaannya. Aduh, kurang jelas. Dengan Mbak siapa ya? Jihan, Bu. Kurang jelas Pak suaranya. Halo, iya. Bisa ya, bisa didengar ya? Ya, dengan siapa Mbak? Mbak Jihan. Mbak Jihan. Oh, sorry Mbak Jihan. Langsung ke pertanyaannya Ibu Natalia. Iya. Apaan yang spesial 3 orang ya Mbak Jihan? Iya, betul. Yang pertama ya ada Ibu Alke di Tomohon, selamat sore. Baik, sebentar Ibu Natalia. Mau ke Ya, bagaimana? pertanyaannya dulu nih. Kita lagi membahas mengenai topik waspada aktivitas keuangan ilegal nih. Halo? Oh, sepertinya mati ya. Oke, baik. Kayaknya kita akan beralih dulu nih, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita sedikit banyak sudah membicarakan mengenai aktivitas keuangan ilegal gitu ya. Harusnya disemogakan juga untuk pendengar dan juga pemirsa paham mengenai perbincangan di sesi pertama. Nah, topiknya waspada aktivitas keuangan ilegal, peran Satgas pasti dalam melindungi masyarakat. Nah, kita ini ngobrolin mengenai pasti. Pasti ini bukan sebuah kata ya, tapi sebuah program yang dicanangkan oleh OJK. Benar ya, Bapak Rizky ya? Boleh dijelasin dulu sedikit, Pak? Ya, jadi Satgas Pasti ini adalah forum koordinasi ya, Mbak Jihan dan pendengar semua. Jadi sebetulnya sudah dari 2007 lalu itu namanya Satgas Waspada Investasi, namanya SWI. Nah, namun di 2023 berganti nama menjadi Satgas Pasti. Satgas Pasti ini adalah forum koordinasi yang terdiri dari beberapa stakeholder. Yaitu ada 2 otoritas, yaitu Bank Indonesia dan OJK, terus ada 10 kementerian dan 4 lembaga. 4 lembaga ini ada kepolisian, kejaksaan, badan intelijen, dan PPATK. Oke. Begitu.
Nah, tugas Satgas Pasti ini, tadi kan kita sudah bahas di awal ya, begitu banyak kerugian yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas keuangan ilegal, kerugian yang diderita masyarakat. Nah, dengan adanya Satgas Pasti ini, diharapkan bisa memberantas dan juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari aktivitas keuangan ilegal. Oke, 2007 ya? 2007 ya. 2007 berarti itu lama sekali gitu kan? Iya. Untuk presentase keberhasilannya, apakah dia naik turun atau naik terus, melonjak atau bagaimana nih? Oke, bisa saya sampaikan memang dari kurang lebih 10 tahun terakhir lah ya. 10 tahun terakhir itu memang sudah banyak yang berhasil dihentikan gitu, yang diblokir oleh Satgas Pasti. Kurang lebih saat ini sudah mencapai 12.000. Oke. 12.000 lebih entitas yang sudah dihentikan oleh Satgas Pasti ini. Gitu. Oke, tadi sudah sedikit banyak mengenai Satgas Pasti. Terus juga stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam program ini ada Bapak Heru dari Polda gitu ya, dan juga ada dari BPSDMP gitu. Nanti kita akan tanya-tanya mengenai peran masing-masing nih, tapi sebentar dulu kita akan masuk ke telepon dulu. Selamat sore. Selamat sore, Iya. Mbak Dian. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Julius yang dari Bitung. Pak Julius, langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari bapak-bapak narasumber. Ya, saya ingin tanyakan kepada pihak kepolisian, sekarang ini Polda Sulut, narasumber Pak Heru di sana. Izin Pak, saya mau bertanya, saya korban untuk investasi bodong Serasa, dan saya sudah melaporkan ke Polda Sulut kejadian tahun kemarin, tahun lalu. Ingin tanyakan saya gimana progres untuk laporan yang kami sudah masukkan untuk laporan investasi bodong melalui aplikasi yang saya ambilkan bukti-bukti untuk investasi di investasi kripto Pak. Ya, investasi kripto. Jadi bagaimana proses laporan yang sudah dilakukan kami sebagai korban terhadap perkembangan kasus ini. Oke. Ya, mungkin itu poin saja. Ya. Oke, Terima terima kasih Mbak Jihan. Iya, Selamat sore. selamat sore. Ini bisa dijawab juga nih Pak Heru. Sebenarnya bukan berapa lama lagi gitu ya kasusnya akan selesai, tapi lebih ke bagaimana nih alurnya nih agar mungkin masyarakat bisa tahu dan juga bisa mengestimasikan seberapa lama nih. Ya, terima kasih Pak Julius dari Bitung yang mungkin pernah melaporkan, mungkin ini kelihatannya kedengarannya pernah melaporkan di Polda Sulut. Nah, tentu kita lihat pasal yang dipersangkakan investasi bodong ini, karena kalau dari persangkaan biasanya apakah itu bisa penipuan, bisa penggelapan, atau mungkin tidak pidana perbankan. Cuma kalau dari investasi bodong sendiri, biasanya larinya dia ke penipuan karena dia mengimingin, memberikan janji-janji yang berlebih ya, tidak terpenuhi, sehingga kita lihat pasalnya di dalam undangan yang diterapkan oleh penyidik. Kalau lebih enaknya pastinya sebetulnya Pak Julius langsung aja datang ke penyidik atau datang ke Polda menuju ke penyidik menanyakan perkembangannya. Dan saya yakin pasti penyidik pasti sudah pernah mengirimkan SP2HP, yaitu surat perkembangan tentang hasil penyelidikannya, sehingga komunikasinya adalah melalui SP2HP, dan tentu di situ ada nomor telepon penyidik atau penyidik pembantu. Berkomunikasi langsung tentang kendalanya seperti apa. Kalau dari case-nya investasi bodong biasanya larinya adalah ke apakah dia penipuan, penggelapan, atau lain. Kalau dari kami kriminal khusus kayaknya belum tidak menangani kasus yang Pak Julius laporkan. Tapi saran saya, Pak Julius bisa komunikasi langsung dengan penyidik atau bisa datang ke Polda Sulut saat jam kerja, bisa menanyakan langsung ke perkembangannya. Nah, tentu ini kepada khalayak umum atau teman-teman atau masyarakat Sulawesi Utara, apabila memang mengalami kerugian atau mungkin ditipu oleh hal apapun yang berhubungan dengan transaksi ilegal, silakan Anda melaporkan, mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan. Tentunya dengan membawa data, kalau sudah sebetulnya dikomunikasikan dengan bank, yang istilahnya bank di mana dia pernah dirugikan, karena tentu ada langkah-langkah blokir, langkah-langkah lain yang dilakukan oleh bank, sehingga nanti kepolisian penyidikannya akan lebih mudah. Begitu Mbak. Semoga terjawab ini ya untuk masyarakat juga mungkin yang
mendapatkan hal serupa. Jadi sebenarnya banyak divisi-divisinya ya yang menangani kasus-kasusnya. Jadi bisa langsung ke Polda Sulut. Oke, tadi kita masih membahas mengenai PASTI nih. Ini kita tanya dulu dari para stakeholder nih, peran masing-masing dalam Satgas PASTI ini apa? Mungkin dari BPSDMP Kominfo Manado dulu. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Kalau dari peran kami di Kominfo ya sebenarnya instansi utamanya kan di Kominfo. Nah, kalau peran kami mungkin bergabung di Satgas, mungkin kalau nggak salah Pak Jihan 2012 ya, baru mulai tergabung. Nah, itu jadi sudah cukup lama. Ini mungkin karena dari 12.000 itu saya yakin lebih dari setengah itu kejadiannya di dunia digital. Kejadian investasi ilegal atau semacamnya. Nah, jadi yang bisa kami lakukan saat ini itu di sisi pencegahannya, Mbak. Jadi pencegahan dalam bentuk edukasi tadi. Jadi kami sudah merancang satu program pelatihan namanya Digital Talent Scholarship ya. Jadi program pelatihan ini gratis untuk masyarakat di berbagai lapisan masyarakat. Ada yang untuk ASN, ada yang untuk para pelaku usaha, anak sekolah, bahkan yang akan lulus kuliah itu kami sudah siapkan pelatihan-pelatihan yang boleh jadi modal mereka untuk menghadapi dunia digital yang semakin ganas sebenarnya kalau istilah kami di dalamnya. Nah, pencegahannya memang dalam bentuk edukasi, Mbak. Jadi dalam pelatihan itu, di dalam silabusnya itu selalu kami sisipkan di pelatihan apapun juga itu masalah cyber security. Bagaimana kita mengenali ancaman dulu, kita mengenali ancaman, bagaimana kita melindungi aset-aset kita termasuk data pribadi. Oke. Seperti itu. Sejauh ini dari 2012 ya, itu kan cukup lama. Tantangan yang paling sering dihadapi dari Kominfo sendiri bagaimana? Ya, kalau tantangan paling besar mungkin yang kami hadapi, yang pertama image dulu ya. Image Kominfo kan kalau dari dulu itu negatif. Jadi program-program yang kami coba push ke masyarakat itu sebenarnya program yang positif, yang gratis sekalipun ini peminatnya memang kurang banyak ya. Jadi kami untuk mengatasi itu kami bekerja sama langsung dengan sekolah-sekolah, dengan OPD-OPD di pemerintah, baik pemerintah daerah maupun KL yang lain, kementerian lembaga yang lain, seperti itu. Jadi memang masih harus memberikan sosialisasi mengenai program ini ke banyak tempat gitu ya? Betul. Oke, kita beralih nih ke Pak Heru nih. Tadi kan sudah tanya ke BPSDM, kalau misalnya dari Polda Sulut, apalagi untuk Kasubdit Perbankan sendiri nih Pak, untuk peran-peran yang dicanangkan atau peran-peran yang ada untuk aktivitas ilegal, keuangan ilegal di Satgas PASTI ini apa aja tuh Pak? Ya, tentu kami dari kepolisian, dari Direktorat Kriminal Khusus, tentu kita adalah penegakan hukum. Penegakan hukum bagi pelaku-pelaku yang memang melakukan kejahatan dengan latar belakang atau dengan backing ilegal yang melalui keuangan. Aktivitas ilegal dengan keuangan. Tentu kami tidak bekerja sendiri, termasuk stakeholder, termasuk kami juga melakukan sosialisasi. Baik sosialisasi terhadap internal maupun eksternal pada saat acara-acara yang memang berhubungan dengan kriminal khusus itu sendiri atau berhubungan dengan perbankan sendiri. Memang ada beberapa pelaporan-pelaporan yang kami masih koordinasi dengan Mabes Polri, khususnya dengan cyber Mabes Polri, karena kan kejahatan-kejahatan di dunia maya ini pelaku-pelakunya tentu tidak hanya di lingkup sini saja. Lingkupnya sudah terlalu jauh, terlalu luas, yang saya bikin dari Bapak tadi ganas. Nah, itu sudah ada yang luar negeri lah, dengan server luar negeri lah, dengan kecanggihan mereka, dan kadang korban-korbannya ya kita tentu kita harus mewaspadai. Ya, intinya kami dari Direktorat Kriminal Khusus tentu akan melakukan penindakan apabila ada pelaporan-pelaporan, dan pasti kita akan melakukan penyelidikan sampai betul-betul bisa mempertanggungjawabkan di mata hukum. Oke. Kalau misalnya tadi BPSDM tantangan terbesarnya mengenai sosialisasi gitu ya. Kalau misalnya dari Polda Sulut sendiri yang dilihat sejauh ini bagaimana nih Pak? Tantangannya sebetulnya dari
dari korban itu sendiri. Korban itu mau melapor itu sesuatu yang harus kita hargain. Tentu kita bisa menyelidiki sampai sejauh mana sih sebetulnya sampai terjerat ilegal aktivitas keuangan. Apakah ada pengaruhnya terhadap diri sendiri atau pengaruh orang lain atau pengaruh iming-iming dan lainnya. Tentu ini harus disadarkan kepada diri sendiri masyarakat. Yaitu kembali ke kalau dari OJK 2L. Nah, tentu kalau dari kita ya sewajarnya saja. Kalau itu tidak wajar jangan dipaksakan. Kalau investasi bodong sebetulnya karena ya janji-janji yang memang di luar batas. Oh, sekian persen. Ya anggaplah kita investasi 10 juta. Per bulan nanti dapat 2 juta. Ya bulan pertama ke bulan 2 masih dapat. Uangnya masih 10 juta. Begitu bulan berikutnya sudah pasti akan ya beginilah, begitulah. Itulah sebetulnya masyarakat tetap harus waspada, tentu harus dengan kepala dingin, sehingga termasuknya dengan hati nurani lah. Ini masuk akal enggak ini investasi ini, sehingga tidak merugikan keluarga maupun diri sendiri secara keuangan, begitu Mbak. Tadi saya suka sekali dengan statement dari Pak Heru sendiri ya, kalau misalnya ada yang melapor gitu ya mengenai aktivitas keuangan ilegal ini sangat amat dihargai, karena kadang-kadang 100.000 terus biarlah cuma 100.000, padahal pelakunya udah bikin ke 200 orang kan. Betul. Cuan juga gitu ya. itu yang harusnya dihindari gitu. Ini kita tanya ke pencetus dari Pasti sendiri nih, OJK, bagaimana kalau peran OJK sendiri dalam Satgas Pasti? Ya, kalau OJK perannya ada dua tadi, dari sisi pencegahan dan penanganan. Pencegahan itu tadi kita mengedukasi masyarakat bersama anggota Satgas Pasti lain, karena memang tantangannya ini Mbak, kalau menurut kami pemahaman dari masyarakat yang masih agak rendah gitu. Jadi OJK setiap tahun melakukan survei, namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Di situ OJK bekerja sama dengan BPS, kita mengukur seberapa paham sih masyarakat tentang literasi keuangan gitu ya. Nah, kalau dari data survei yang terakhir itu untuk indeks literasi se-Indonesia itu baru di angka 66,46%. Jadi bisa diibaratkan dari 100 orang baru 66 orang yang paham mengenai keuangan. Nah, makanya ini yang menjadi celah begitu ya, yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan. Nah, itu yang perlu akhirnya kami upayakan supaya pemahaman masyarakat bisa meningkat. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, dari sisi penanganan. Nah, kalau di penanganan ini OJK telah membentuk yang namanya Indonesia Anti Scam Center. Jadi pusat pelaporan ya. Selain bisa melapor ke Satgas Pasti langsung, kalau melapor ke Satgas Pasti itu ada di websitenya sipasti.ojk.go.id, atau kalau misalnya mau melaporkan dampak kerugian yang ditimbulkan itu bisa ke IASC. Nanti dari IASC ini bisa lapor di websitenya iasc.ojk.go.id. Nah, di IASC ini kalau misalnya contoh Mbak Jihan baru saja mengalami penipuan gitu ya, mentransfer uang 10 juta. Nah, pada saat setelah Mbak Jihan sadari, langsung segera tuh dilapor ke IASC gitu. Nanti di IASC ini, karena OJK bekerja sama dengan pihak perbankan, terus juga ada sistem pembayaran dan e-commerce, jadi nanti kalau misalnya uang Mbak Jihan ditransfer ke bank mana, atau ditransfer ke sistem pembayaran apa, misalnya e-commerce apa, itu bisa segera diblokir gitu, kalau segera dilaporkan. Jadi, 3 peran dari IASC ini, pertama penundaan transaksi atau pemblokiran. Terus yang kedua, kita bisa mengidentifikasi pelakunya nih nanti. Karena di IASC itu pelapor itu diharapkan juga menginput, selain data dirinya, menginput juga data diri pelaku gitu, data-data pelaku gitu, kurang lebih ada misalnya nomor rekening yang ditransfer dan lain-lain. Terus yang ketiga, setelah bisa diidentifikasi nanti tugasnya kepolisian, Pak Heru dan tim untuk melakukan penindakan hukum begitu. Oke, sekali lagi ditanya mengenai tantangan yang paling sering dihadapi dari OJK sendiri, apalagi mungkin bisa diperkecil ke Sulut Gumalut gitu ya. Itu tuh tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesarnya memang tadi ya, pemahaman masyarakat, terus juga banyak juga masyarakat yang belum melapor gitu ya. Semakin banyak laporan atau aduan yang dilaporkan itu menjadi masukan berharga begitu ya, supaya kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat lain supaya terhindar dari contoh entitas-entitas ilegal itu. Kalau nggak ada yang lapor kan kita nggak tahu ini yang mana-mana aja nih yang contoh-contoh entitas ilegal begitu. Jadi memang perlunya ada peran aktif juga dari masyarakat. Oke, berarti kalau misalnya dilihat dari sini awareness dari masyarakat sendiri perlu ya
untuk tahu kalau misalnya memang ini sudah melakukan aktivitas keuangan ilegal atau tidak, terus juga melihat ciri-ciri dari aktivitas tersebut seperti apa gitu. Dan juga mungkin boleh menambahkan ya, mungkin karena Indonesia ini luas ya, masyarakatnya banyak gitu kan. Memang kalau kita melakukan edukasi harus bisa secara masif gitu, secara merata. Itu juga tantangannya sih. Makanya dengan salah satunya melalui platform radio ataupun sosial media itu juga turut menyebarluaskan informasi begitu. Oke, jadi memang dari Satgas Pasti sendiri, dari masing-masing stakeholder gitu ya, di sini ada Polda, terus juga di sini ada BPSDM Manado dan juga ada OJK Sulut Gumalut sendiri sudah memberikan sosialisasi dan juga peran-peran aktif gitu ya dalam mencegah terjadinya aktivitas keuangan ilegal ini. Dan kita masuk dulu ke pertanyaan-pertanyaan nih. Di pertanyaan dari Kristo dari Ranotana. Izin bertanya, menyikapi banyaknya WhatsApp, SMS atau telepon yang spam yang masih banyak terjadi terkait penipuan keuangan, apa langkah pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian, OJK maupun Komdigi dalam meminimalisir hal tersebut? Kira-kira siapa duluan yang akan menjawab? Mungkin Pak Rizky duluan yang akan menjawab. Oke, baik. Kalau dari OJK, dengan kita menerima laporan dari masyarakat mengenai misalnya contoh adanya kontak, SMS, dan lain-lain yang ada unsur penipuan, kami menyampaikan informasi tersebut ke Komdigi ya Mbak ya, untuk diblokir, karena untuk kewenangan pemblokiran ada di Komdigi. Jadi dapat kami informasikan juga dari OJK sudah mengajukan blokir lebih dari 1.000 kontak gitu ya ke Komdigi. Gitu. Atau mungkin dari Polda Sulut sendiri ini masuknya ke UU ITE atau bagaimana? Karena kan ini spam WhatsApp, SMS, telepon, atau ini masuknya ke kejahatan apa nih Pak? Ya, tergantung dari isi WA dan SMS dan isi spam itu atau berupa apa? Apakah itu ancaman kah atau ajakan? Kalau itu belum terjadi kerugian, tentu masih susah. Cuma saya menyarankan kepada masyarakat apabila ada WA, SMS atau telepon yang mengatasnamakan siapa saja. Telepon yang mengatasnamakan siapa saja, bukan aja pegawai bank, OJK, kepolisian, masyarakat, entah itu dari siapa yang mencoba membantu menyelesaikan, tapi ujung-ujungnya nanti suruh membeli sesuatu. Contoh saya menelpon Mbak Jihan, saya mau bantu ya untuk KTP-nya atau SIM-nya udah mati nih, saya bikin perpanjangan bisa? Oh bisa Pak. Oke, setelah proses perpanjangan coba ketik ini, coba Mbak Jihan beli materai 10.000. Oke, di saat membeli materai 10.000 pasti kan dia ada transaksi, dia akan menggunakan kode PIN atau OTP. Di saat itulah terjadi mirror system ya, terjadi mirror system yang saya tahu. Mbak Jihan lagi ngetik apa? Saya tahu di HP saya. Begitu Mbak Jihan sudah ngetik kode OTP atau PIN, nggak sampai berapa menit saya bisa menguras uang yang ada di rekening itu. Tentu masyarakat tanpa sadar, begitu kita tanyain, Pak saya nggak ngirim kode PIN, saya nggak ngasih kode PIN, saya nggak ngasih kode OTP. Begitu tersalah solusinya, nah ternyata disitulah kecanggihan ya pelaku-pelaku sekarang untuk melakukan penipuan. Tentu semakin hari akan semakin bertambah. Dulu dengan cara undangan, apalah undangan tilang, undangan perkawinan, sekarang sudah berubah. Telepon dari siapa saja, mengaku saudara, mengaku teman, mengaku siapa. Kalau menurut saya apabila ada telepon yang mengatasnamakan yang tidak kenal, menurut saya lebih baik diabaikan saja, apalagi mengajak sesuatu yang berhubungan dengan transaksi keuangan atau menawarkan kerjasama atau menawarkan yang ujung-ujungnya pasti dia akan mencoba untuk memasuki ke sistemnya untuk melihat kode PIN atau OTP-nya. Oke, jadi kalau misalnya ada telepon yang mencurigakan, walaupun itu mengatasnamakan kerabat terdekat gitu ya, jangan mudah untuk percaya pendengar dan juga pemirsa. Oke, ini seru banget gitu ya, tapi tunggu dulu, ditahan dulu karena nanti kita akan masuk di sesi terakhir, tapi sebelumnya kita akan break untuk sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Dialog khusus untuk topik kali ini sekali lagi mengenai waspada aktivitas keuangan ilegal, peran Satgas Pasti dalam melindungi masyarakat. Sekali lagi, Satgas Pasti ini adalah program ya yang dicanangkan oleh OJK sendiri yang ikut dibantu juga oleh stakeholder. Di sini ada Polda Sulut dan juga ada BPSDMP Manado. Nah, sekarang the last question nih. Padahal seru banget ya ngobrolin mengenai aktivitas keuangan ilegal karena memang kalau misalnya dilihat dari umur banyak juga yang ikut ketipu, nggak hanya orang-orang tua tapi juga remaja-remaja, ibu-ibu gitu ya. Banyak yang ikutan kena scam dan lain-lain. Tapi pesan untuk pemirsa dan juga pendengar yang sedang mendengarkan dialog kita pada hari ini, ada nggak sih Pak Rizky, terus juga AKBP Heru dan juga Pak Kris sendiri? Mungkin dari Bapak Rizky dulu. Oke, baik. Nah, untuk pendengar semua, pesan dari OJK tadi ya, saya ingatkan lagi, ingat 2L, apabila ada penawaran investasi, cek legalitas dan logisnya, gitu. Terus selain itu, sekarang juga banyak ya Mbak, mengenai penawaran pinjaman online gitu. Nah, pinjaman online ini selain ada yang legal, ada yang ilegal juga. Nah, untuk menghindari kita dari pinjaman online ilegal, ingat yang namanya camilan. Camilan itu adalah kamera, mikrofon, dan location. 3 hal ini yang hanya boleh diakses oleh pinjaman online yang resmi. Kalau ada penawaran pinjaman online, pada saat kita daftar meminta akses lebih dari kamera, mikrofon, location, itu bisa dipastikan pinjaman online yang ilegal. Jadi harus segera stop. Jadi itu 2L, camilan, terus sama ingat kontaknya OJK 157. Jadi kalau misalnya pendengar semua masih ragu-ragu nih ada penawaran maupun ada informasi yang diterima lewat handphone, bisa telepon ke 157 untuk memastikan validitas dari entitas tersebut gitu. Oke, sekali lagi tadi kan sempat di sounding juga mengenai website-website yang bisa dijadikan tempat untuk mengadu gitu ya. Kira-kira tadi ada 2 ya kalau nggak salah 2, ya, betul. yang punya Satgas Pasti dan juga dari OJK sendiri, bisa di soundingin lagi nggak? Iya, kalau pendengar semua melihat atau mengalami adanya aktivitas keuangan ilegal, bisa lapor ke sipasti.ojk.go.id. Dan kalau misalnya pendengar semua menjadi korban penipuan, bisa segera langsung lapor ke iasc.ojk.go.id untuk segera memblokir dan mengidentifikasi pelakunya begitu. Oke, ini kalau misalnya dari Pak Heru nih, pesan untuk pemirsa dan juga pendengar dalam aware gitu ya mengenai aktivitas keuangan ilegal, ada nggak Pak? Ya, tentu masyarakat harus tetap waspada terhadap siapapun yang menawarkan kerjasama atau bantuan biasanya sih pasti melalui Android, melalui handphone, dengan nanti terjadinya transaksi atau minta hal-hal yang berhubungan dengan akses perbankan. Dibatasi kalau perlu di stop, karena pasti itu akan mengarah kepada penipuan, karena dia akan menawarkan sesuatu yang Tidak masuk akal. tidak masuk akal. Oke, tadi kalau misalnya disounding juga sama Pak Heru, kalau misalnya mau pengaduan itu kemana-mana aja Pak? Ya, kalau pengaduan dari kepolisian, silakan datang ke kantor polisi terdekat, melaporkan kejadian yang ditimpanya kepada piket yang ada di sana, pasti akan diarahkan kepada teman-teman yang memang membidangi, sehingga kita bisa menerima laporan, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk bisa mengamankan atau minimal menindak pelaku-pelaku yang memang melakukan kejahatan. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Dan sekarang ke Pak Kris nih. Iya. Kira-kira ada pesan untuk pemirsa dan juga pendengar mengenai aktivitas keuangan ilegal ini? Iya, jadi ada beberapa. Yang pertama tentunya harus waspada ya. Kita di dunia digital ini kewaspadaan itu harus nomor 1. Memang ada balance ya antara keamanan dan kenyamanan.
Jadi semakin aman sistem yang kita buat itu biasanya semakin tidak nyaman untuk digunakan. Jadi semakin nyaman kita gunakan satu sistem, itu keamanannya semakin rendah. Jadi kalau kita misalnya ya kita mau install satu aplikasi pinjol misalnya, pinjol legal atau apapun juga, kita cek dulu review-reviewnya, review kita Google dulu lah istilahnya. Kalau kita terima link dari manapun juga, itu jangan langsung diklik ya. Ini pintu nomor 1 ini untuk seperti orang masuk rumah itu diundang langsung itu. Yang paling bahaya itu. Jadi waspada link-link yang beredar di mana-mana. Kadang linknya pakai gambar-gambar yang seksi-seksi. Bukan bawa langsung apa ini gambar ini langsung klik. Itu bahaya sekali dan bisa membuka pintu akses hacker untuk bisa mengakses handphone kita dan bisa mengambil data pribadi yang ada di dalam. Yang berikut, jangan menginstal aplikasi di luar dari Play Store ya, tempat resmi. Diusahakan jangan menginstal. Kadang kita membuka satu website diminta install aplikasi ini. Mending kita langsung install langsung dari Play Store atau App Store. Ya. Kemudian kalau masyarakat ingin meningkatkan kemampuan atau awareness digitalnya, silakan berkunjung di website digitalan.comdigi ya, sekarang Comdigi, digitalan.comdigi.go.id. Di situ pelatihannya gratis-gratis, singkat-singkat dan menarik pastinya ya. Dan kalau rekan-rekan menemui ada website-website yang negatif, itu silakan dilaporkan di aduankonten.id. Jadi untuk Anda yang mungkin curiga dengan beberapa platform gitu ya, yang tidak ada kerjasama dengan OJK dan lain-lainnya, atau mungkin Anda yang sudah menjadi korban atau ingin mencegah supaya Anda tidak menjadi korban, stakeholder ini sekali lagi punya program Satgas Pasti, di mana memang sudah ada website atau tempat-tempat di mana Anda bisa mengadukan dan juga mendapatkan pelajaran-pelajaran gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Rizky, terus juga AKBP Heru dan juga Pak Kris yang sudah ikutan bergabung. Dan sekali lagi untuk Anda yang bertanya, kenapa sih harus aware mengenai aktivitas keuangan ilegal ini? Karena memang tanpa disadari kita juga bisa menjadi korban dari pelaku-pelaku yang memang tidak bertanggung jawab dan juga akhirnya merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan orang-orang terdekat. Oke, sepertinya sampai sini dulu. Nanti kita semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di dialog khusus selanjutnya di lain kesempatan gitu ya. Dan itu dia tadi dialog khusus pada tanggal 9 Mei 2025 bersama saya Jihan Umar. Sekali lagi dengan Bapak Rizky Betadi Putra, AKBP Heru Hedi Hantoro dan juga Pak Christopher Herman Kanter. Nantinya kita akan berjumpa kembali di dialog khusus selanjutnya dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai